Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lahari dengan NIM D1B1 18113. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dua teori, yaitu teori hukum minimum living dan hukum toleransi Silver yang diterapkan pada tanaman. Oke, sebelum lebih jauh kita harus mengetahui dulu apa itu hukum minimum living dan apa itu hukum toleransi Silver. Saya akan menjelaskan. Pertama itu hukum minimum living, di mana hukum ini menyatakan bahwa pertumbuhan dikendalikan oleh sumber daya yang paling langka atau terbatas, di mana konsep ini diterapkan pada pertumbuhan tanaman atau hasil panen. Lebih mudahnya, teori ini akan diilustrasikan dengan sebuah papan yang akan dibuat menjadi sebuah tong. Di mana apabila salah satu papan memiliki ukuran lebih pendek dibandingkan dengan papan-papan lain, maka tong tersebut tidak akan terisi dengan penuh, atau tong tersebut tidak akan terisi air dengan penuh, ya kita akan mengisinya dengan air. Di mana air itu akan keluar melewati papan kayu yang pendek tersebut. Sehingga apabila kita ingin mengisi tong tersebut sampai penuh, maka kita harus menyambung papan yang pendek itu dengan papan yang lain agar bisa memiliki tinggi yang sama. Baik, untuk berikutnya itu hukum toleransi Silver, di mana pada hukum ini diilustrasikan dengan kurva berbentuk lonceng yang menggambarkan hubungan antara interaksi faktor lingkungan dan faktor yang disukainya, yaitu faktor yang disukai oleh tanaman. Hukum toleransi ini berkaitan dengan tanaman dan cara tumbuh tanaman. Setiap tanaman hanya dapat tumbuh pada kondisi tertentu. Jika lingkungan tumbuh terlalu ekstrim, maka tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Baik, kali ini saya sudah memiliki satu jenis tanaman, yaitu jagung, di mana jagung ini ditanam pada tempat yang berbeda. Tentunya masing-masing lokasi memiliki perbedaan dengan lokasi yang lain. Baik, bisa disaksikan pada gambar berikut. Berdasarkan hukum minimum living, sumber daya yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut adalah gulma, di mana pada tanaman jagung di lokasi pertama terlihat bahwa pertumbuhan gulma sangat signifikan yang membuat tanaman jagung tidak dapat menyerap unsur hara dengan baik sebab adanya kompetisi dengan gulma yang tumbuh. Akibatnya tanaman menjadi kerdil. Sedangkan pada tanaman jagung di lokasi kedua, tampak bahwa tanaman tumbuh dengan sangat baik meskipun ditemukan adanya gulma di sekitar tanaman. Gulma yang tumbuh di sekitar tanaman jagung pada lokasi kedua tidak menghambat tanaman jagung untuk tumbuh sebab gulma yang tumbuh sangat sedikit. Pada hukum toleransi Silver, lokasi tanaman jagung yang pertama memiliki kehidupan yang cukup kritis disebabkan pemenuhan unsur haranya sangat kurang. Sedangkan pada hukum minimum living, tanaman jagung di lokasi yang kedua memiliki tingkat pertumbuhan yang signifikan atau pertumbuhan yang sangat maksimal. Terlihat pada gambar